Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal Aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan sekarang saya akan kocok kartu tarotnya sambil terpejam. Oke, siap. Saya akan jembreng kartunya dan mengingatkan buat yang mau konsultasi secara private, silakan kontak Mbak Tati dan tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, dan juga berapa lama per sesinya di WhatsApp 0878-8500-1208. Oke, sekarang kita mulai. Untuk yang pertama adalah Aquarius. Iya. The Tower. Ini simbol warning ya buat Aquarius. Kalau memang lagi capek parah, lagi nggak mau kemana-mana, jangan dipaksakan karena acaranya nanti jadi berantakan. Dan kalau memang harus istirahat, istirahat saja supaya staminanya pulih ya. Mumpung hari ini mungkin nggak terlalu sibuk, nggak terlalu padat urusannya. Dan kalau memang sudah terlanjur janji mau ketemuan sama teman, sahabat, mungkin teman lama, keluarga, sampaikan dulu dan katakan kalau Anda sehat kembali, staminanya pulih kembali, nggak ada perasaan misalnya ngedrop gitu, baru bisa memenuhi janjinya. Dan kalau memang saat ini Anda membutuhkan asupan suplemen, Anda harus cari ya, maksudnya minta tolong carikan supaya jangan sampai jatuh sakit ya. Dan kalau ada persoalan yang membuat Anda down, drop, marah, kecewa, kesal, dan merasa sudah dibohongi misalnya, keadaannya memang kayak gini, The Tower ya, rasanya hancur, kecewa, marah, sebel, kesel, dendam, jangan digede-gedein ya, karena itu akan merusak hari Anda dan merusak mood. Lebih baik singkirkan, pikirkan yang lebih baik, rencanakan sesuatu yang membuat Anda tersugesti untuk bahagia, bersemangat, dan melakukan banyak hal yang positif. Untuk yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang membuat Anda sedih, kecewa, marah karena mungkin tidak sesuai harapan, jangan melakukan sesuatu yang betul-betul di luar kontrol atau sesuatu yang akhirnya nanti malah merugikan diri Anda sendiri. Tenang, sabar, duduk berdua, ngobrol, diskusi, dan katakan apa yang menjadi ganjalan hati Anda sehingga Anda betul-betul merasa kecewa, merasa nggak seperti yang biasanya gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan cara yang tenang, bijak, pasangan akan mengerti apa yang diinginkan atau apa yang diungkapkan oleh Anda ya. Dan buat yang lajang, mungkin hari ini Anda jadi nggak punya rencana, nggak tahu harus apa gitu ya, tapi jangan dipaksakan. Kalau memang Anda merasa mau ngapa-ngapain lagi males Mbak Endang, udah kalau gitu ngerjain apa di rumah tuh ya, masak-masak, goreng-goreng, tumis-tumis gitu ya, atau menata ruang tempat tidur Anda, atau menata baju yang selama ini mungkin kurang ditata dengan rapi, atau menata buku-buku, kemudian dicari mana yang selama ini di pending terus mau baca ya. Karena kalau saya punya waktu banyak, saya paling suka baca gitu, bahkan kadang saya cari googling gitu, suka ada kan bacaan-bacaan yang bagus buat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, entah yang dari dalam ataupun luar negeri. Tapi saya suka tuh baca informasi spiritual, alam semesta, Milky Way, perkembangannya, kemudian informasi kesehatan juga ya. Jadi kalau hari ini nggak punya rencana kemanapun karena Anda marah atau acaranya dibatalkan atau nggak ada kejelasan sehingga Anda kesal, lebih baik alihkan untuk melakukan
segala hal aktivitas yang menyenangkan. Kalau ada orang yang mungkin sebetulnya Anda berharap banget bisa dekat, berharap banget bisa ketemu hari ini, tapi ternyata gagal, batal, jangan sampai membuat Anda jadi malah ngedrop, hilang semangatnya gara-gara rencananya nggak sesuai harapan. Tenang, sabar ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces, the European. Ini kartu spiritual. Ada sesuatu yang membuat Pisces di hari ini tuh tenang, kemudian berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan, menikmati waktu dengan baik, lebih tenang, lebih banyak mencari hal-hal yang positif yang membuat bobot dan kualitas diri Anda makin oke, makin menyerap banyak hal yang positif dan membangun diri Anda dengan energi yang betul-betul membuat Anda seperti punya vitamin alam gitu ya. Nggak perlu suplemen, tapi Anda dapat vitamin alam, energi yang begitu kuat yang mengarahkan Anda untuk terus bersyukur dan merasakan betapa berkah-berkah itu selalu hadir dan mampir dan bisa dirasakan nikmatnya dan berkahnya dalam hidup Anda. Dan mudah-mudahan hari ini ada satu ajakan atau informasi yang menenteramkan, yang menyenangkan, sehingga Anda bersemangat untuk melakukannya ya. Dan buat yang berpasangan, membahagiakan dan mencari cara membuat pasangan tenang, tentram, dan bahagia bersama Anda itu juga bagian dari ibadah ya, bagian dari tujuan dan cita-cita membangun satu hubungan yang kokoh. Sehingga kalau saat ini Anda ingin berdua saja, ingin meningkatkan quality time-nya dengan pasangan, do it, just do it ya, bukan just do it tapi just do it, lakukan saja ya. Dan untuk yang lajang, kalau sudah mulai kepikiran, aduh kalau misalnya saya menemukan seseorang, saya ingin menjadikan dia pendamping hidup, mungkin nggak ya? Mungkin. Saya dulu waktu nyari pendamping, nyari pasangan, gak pakai ngajak kita pacaran, atau saya pengen jalani dulu sebagai misalnya saya menjalin kasih, enggak, saya malah bilang saya mau cari suami, dan suami bilang I do, kok terbalik ya. Ya, jadi saya bilang saya nggak mau pacaran, saya mau cari pendamping hidup gitu. Dan suami saya, wah, dia langsung, siapa takut, kata dia. Nah, yang kayak gitu, jadi nggak lama-lama pacaran, ujung-ujungnya bubar ya. Jadi pastikan bahwa Anda akan bertemu orang yang tepat sehingga tidak buang-buang waktu, karena Anda dan dia langsung punya gambaran atau bayangan bahwa step berikutnya adalah menikah gitu ya. Yang berikutnya adalah Aries. Coba kita lihat 3 tongkat, elemen api terkait dengan ini adalah kaitannya semangat. Harusnya semangat, tapi entah kenapa ini justru menggambarkan Aries yang memendam kecewa. Tapi kekecewaan itu nggak mau dipertontonkan atau ditunjukkan kemanapun juga. Jadi dipendam dan meyakini bahwa hari ini mungkin belum sesuai dengan harapan, tapi apa yang dilakukan ke depan adalah langkah untuk menjangkau satu kehidupan yang cerah ceria. Dan ini merupakan satu gambaran bagaimana Anda belajar bersyukur dari setiap kehidupan yang dilampaui, setiap kehidupan yang dijalani. Semoga apapun yang ada di hari ini dapat Anda jalani dengan sukacita dan penuh semangat. Dan buat yang berpasangan, mungkin ada waktunya juga kalau Anda harus bicara dari hati ke hati dengan pasangan, sehingga bisa tahu sebetulnya hal apa yang membuat Anda senang, hal apa yang membuat Anda kecewa, dan seperti apa supaya hubungan menjadi makin kualitas gitu ya, makin berkualitas dan makin tahu arah langkahnya harus seperti apa. Jadi nggak pakai diem sambil nahan kesel, kok dia nggak ngerti-ngerti sih, kok nggak ngajak kemana-mana sih, kok sibuk aja sama urusan yang lain. Nah, nggak ngomong jadi pasangan nggak tahu. Jadi harus bicara ya, harus bicara, diskusi, bahas dari hati ke hati. Maka katakan apa yang Anda mau, hari ini mau ngapain, hari ini mau kemana, hari ini persiapannya apa gitu ya. Oke, dan untuk yang lajang, mungkin Anda pernah mengalami satu kejadian di mana Anda pernah kecewa sehingga untuk melangkah pun ragu. Ini ke depan ketemu yang baik apa enggak ya? Ke depan nanti saya sih pasti ke depan akan membangun satu hubungan yang enggak seperti dulu, tapi ke depan saya bisa nggak ketemu orang yang akan sama-sama membangun satu komitmen yang kuat, yang kokoh,
yang tidak akan lagi menyakiti. Yakin, harus yakin dong. Bisa. Di sini saja gambarannya adalah sosok yang begitu percaya diri, menatap masa depan yang cerah, dan membangun satu kehidupan yang gemilang. Jadi Anda yakin, Anda harus kuat, dan Anda harus siap ketika harus membuka hati, membuka diri, membangun satu hubungan yang serius ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus. Coba kita lihat di sebelah mana Taurus ini ya. Pembantu pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Jadi segala hal yang Anda miliki dikeluarkan, ditunjukkan, dioptimalkan, tapi jangan all out-nya tuh kayak membabi buta. Tenang, cooling down. Tampung semua apa yang menjadi masukan, yang menjadi saran, yang menjadi keinginan dari beberapa pihak atau banyak pihak, dan Anda bisa menyaring kira-kira mana yang bisa Anda lakukan, yang mana bisa Anda kerjakan. Memang kalau hari ini Anda bertemu dengan banyak orang misalnya, atau Anda ingin mengerjakan banyak hal, Anda harus hati-hati, harus sabar. Jangan sampai Anda malah berpikir semua harus saya kerjakan hari ini, semua harus saya tuntaskan, janji ketemu ini, ketemu itu, ketemu anu harus terrealisasi. Nanti Anda pusing sendiri, bingung sendiri, kok semuanya sih. Tenang ya, karena mungkin kalau misalnya Anda sendiri kecepatan berpikirnya amat sangat cepat, kadang habis A langsung D, nggak A, B, C, D gitu ya. Orang lain susah ngikutin sehingga Anda gemes sendiri. Tenang, sabar, insya Allah apa yang Anda pikirkan bisa terlaksana ya. Kemudian untuk yang berpasangan, hindarkan sikap yang terkesan Anda itu tergesa-gesa, terkesan memaksakan diri, terkesan semua harus segera. Harus ini tenang, berirama, lakukan segala sesuatu dengan cara yang menyenangkan, yang indah, sehingga Anda dan pasangan bisa dua arah komunikasinya. Nggak kesannya Anda tuh yang memaksakan kehendak atau memaksakan sesuatu. Ayo lakukan, ayo kerjakan, ayo selesaikan, ayo ke sana. Nggak mau ke sana aja. Nah, itu sama saja Anda tidak berkoordinasi dengan baik dengan pasangan. Itu sama aja Anda yang melakukan segala sesuatu atas kehendak Anda. Jangan lakukan itu ya. Bersabarlah dan cooling down. Kalau ada sesuatu yang membuat Anda merasa tertekan sehingga apa-apa maunya buru-buru, belajar untuk lebih turunkan tensi supaya ketenangan dan kesabarannya lebih muncul ya. Dan untuk yang lajang, kalau Anda saat ini seperti sedang berjuang keras untuk bertemu dengan seseorang yang mungkin cocok atau sesuai atau pas, nggak usah tergesa-gesa. Kalau belum ada, jangan dipaksakan. Nanti yang ada, Anda sama seseorang jaka sembung naik ontel, cara berpikirnya nggak nyambung, jadi kemantel-mantel. Coba ya. Jadi kalau bisa, pencarian untuk menjadi seseorang yang bisa pas di hati itu nggak langsung satek saknyet, kata orang Jawa bilang, langsung ketemu langsung jadi. Enggak, diproses ya. Kadang orang Jawa juga, saya orang Jawa sih, jadi apa-apa referensinya Jawa ya, selalu bilang lihat bibit, bebet, bobot, bebet. Nah, banyak banget ya. Ini penting karena ke depan hidup kita ingin bersama seseorang jangka panjang. Apakah dia punya karakter yang setia? Apakah dia orang yang begitu peduli, bahkan dengan pasangan yang dicintai pasti akan berkorban ya. Apakah dia akan selalu berusaha membahagiakan kita? Apakah dia selalu membicarakan untuk masa depan yang dirangkai bersama? Dan apakah dia juga selalu berusaha bersama-sama membahas setiap apa yang ingin dilakukan demi kepentingan bersama? Intinya adalah segala sesuatu itu dilakukan untuk hal-hal yang positif, perkembangan sebuah hubungan, dan tentu ini melibatkan diri Anda dan juga orang-orang di sekitar Anda. Artinya dia bisa melihat Anda sebagai orang yang baik, dia juga Anda lihat sebagai sosok yang lingkungannya baik, pergaulannya baik, sudut pandangnya, sudut pikirannya, visi misinya
masuk dalam kriteria Anda. Kan enak kalau kita sudah tahu. Jangan seperti beli kucing dalam karung, bilangnya kucing, gak taunya dalamnya apa, kelinci. Enggak ya. Intinya kita harus pahami dan kenali seperti apa seseorang yang kita sedang dekati atau yang kelak nanti jadi pendamping hidup kita ya. Oke, yang berikutnya adalah Gemini. 7 piala, elemen air. Ini didominasi oleh pikiran-pikiran Anda yang ingin ini, ingin itu, ingin anu, buruan begini, buruan begitu. Jadi kayak terobsesi tentang segala sesuatu yang harus terlaksana di hari ini. Kalau bisa terlaksana, kalau enggak nanti Anda kecewa. Kok yang kemarin enggak jadi, kok yang kemarin bilang hari ini enggak ada berita, aku mau yang ini, tapi kenapa yang dapatnya itu. Nah, ini adalah gambaran di mana seseorang terobsesi tentang banyak hal yang ingin diperoleh, yang ingin dijalani, yang ingin direalisasikan. Jangan sampai pikiran-pikiran Anda itu membebani segala hal yang dilakukan, karena Anda ingin sekali dayung 100 pulau terlampaui, banyak banget ya. 2 pulau aja susah ya, 1 pulau aja ngedayungnya ngos-ngosan gitu. Jadi bayangkan, dan yang paling penting itu adalah kita mengukur kemampuan. Seberapa mampu sih kita melaksanakan sesuatu. Kalau memang bisa melaksanakan dengan baik, fokus aja itu dulu. Jangan ingin ini, ingin itu, ingin anu, akhirnya nggak kelar semua, berantakan semua, nggak ketemu semuanya, nggak terlaksana yang diinginkan. Kacau deh, nggak mau kan? Ya dimulai untuk segera fokus apa yang akan Anda lakukan untuk hari ini ya. Dan untuk yang berpasangan, Anda harus bisa membentengi diri, jangan sampai terganggu, tergoda dengan hal-hal dari faktor eksternal. Godaan di luar sana itu parah, berat gitu ya. Bahkan bisa masuk kategori gangguan, godaan yang berasal dari mata, sehingga terancang di pikiran, sehingga fantasi atau hal-hal yang bisa mengganggu ketentraman dan kenyamanan hubungan mungkin saja. Tapi Anda harus antisipasi bahwa Anda hanya ingin bersama orang yang betul-betul mencintai Anda bersama dengan pasangan yang tulus, selalu bersama dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, dan dalam situasi apapun. Anda berdua harus makin menguatkan hati ya. Kalau suami saya bilang harus merapat ya, merapat, mendekat, lengket dong. Dan untuk yang lajang, hindari sikap sebagai lajang itu menilai seseorang yang tampak luar. Jadi yang kasat mata saja yang dilihat. Anda tidak melihat yang tak kasat mata. Kelihatannya tampilannya oke, perlinte, cantik, glamor gitu, tapi Anda tidak mengukur hatinya. Apakah dia orang yang sabar? Apakah dia orang yang penuh pengertian? Apakah dia orang yang penuh welas asih? Anda harus terus bisa melihat, menjangkau kedalaman hatinya, supaya ketika jalan bersama Anda sudah paham betul seperti apa dia. Kalau orang Jawa bilang ngerti aten-atene gitu ya, ngerti banget tentang karakternya, kebiasaannya, sifat-sifatnya gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Cancer. 8 pedang, maju salah, mundur salah. Ada banyak hal yang mungkin dibebankan atau harus dilakukan Anda di hari ini. Anda bingung, pilih yang ini ntar marah, pilih yang ini nanti ngambek. Nah, Anda sampai nggak ngerti harus apa, tinggal mungkin menyesal, aduh saya kadung janji, coba nggak saya janjikan. Aduh saya kadung udah harus ketemuan, coba kemarin bilang kalau hari ini lagi banyak urusan gitu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi yang serba salah ini? Anda harus tenang. Kemudian rasakan mana yang betul-betul bisa menjadi prioritas Anda, dan yang lainnya ya mungkin terpaksa say sorry gitu ya. Nggak mungkin dalam satu waktu badan Anda dibelah-belah, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Pembelahan ruh namanya ya. Itu ilmunya panjang kalau diceritain pembelahan ruh. Anda bisa di sini, di sini, di situ, nanti orang bingung. Loh, saya ketemu kok? Enggak, saya ketemu. Loh, saya ketemu juga. Pasti satu sama lain bilang, enggak mungkin gitu ya. Nah, intinya adalah Anda harus tenang, jangan putuskan apapun sampai Anda merasa yakin dan berani dengan segala akibat atau risikonya atas keputusan yang diubah
dalam waktu yang sangat mendesak gitu ya. Karena ini terkait bagaimana cara kita mengelola semuanya. Jadi mungkin ini juga terkait dengan penyesalan-penyesalan karena akhirnya banyak orang yang nunggu, Anda kok nggak datang, kok belum nyampe, kok belum kelihatan gitu ya. Untuk yang berpasangan, kalau situasi saat ini sedang berhadapan dengan satu masalah yang membuat Anda dan pasangan bingung harus gimana, sepertinya Anda harus bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, yang sudah makan asam garam, yang akan dengan mudah memberikan way out-nya atau solusinya. Jadi nggak usah panik. Kalau ketemu masalah, diskusi dengan orang yang sudah matang, sudah jelas secara kehidupan bahwa dia wise, bahwa dia akan mampu mengarahkan Anda untuk bersikap seperti ini, memutuskan seperti itu gitu ya. Dan buat yang lajang, kalau Anda masih trauma tentang kegagalan cinta yang pernah ada, jangan tergesa-gesa untuk buru-buru menghapus rasa sedih atau sakitnya dengan menjalin hubungan yang baru. Itu namanya pelarian. Belum tentu juga Anda cinta sama orangnya. Kalau sekedar pelarian, seperti seolah-olah Anda yang penting ada pacar, yang penting ada seseorang jadi sandaran hati. Tapi ketika berada dalam satu kondisi yang serius, Anda akan mulai menyadari bahwa aduh ternyata saya nggak betul-betul cinta dia, saya kemarin tuh kayak pelarian. Jangan sampai seperti itu ya, karena akibatnya akan jadi complicated gitu ya, hubungannya tuh jadi rumit dan Anda akan menyesali. Tahu gitu saya jadiin teman aja, tahu gitu sahabatan aja, tahu gitu saya nggak berusaha untuk dekat dia, jadinya kayak gini. Nah jangan sampai seperti itu ya. Tenang, sabar sampai Anda betul-betul tough batinnya dan sudah siap membangun satu hubungan berdasarkan sudut pandang yang objektif ya. Giliran Leo, saya akan ambil satu kartu. As pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Hari ini adalah penentunya yang ingin melakukan satu kegiatan atau satu hal yang harus disukseskan ya. Jadi hari ini Anda betul-betul harus koordinasi dengan baik, mau menyelenggarakan apa, mau mengadakan apa, mau bertemu dengan siapa, apa yang akan dilakukan, apa yang dipersiapkan, mau tampil seperti apa, betul-betul harus dipersiapkan dengan baik supaya hari ini berjalan dengan penuh kegembiraan dan juga Anda merasa sebagai pemenang untuk hari ini karena tampilnya oke dan prima sekali ya. Karena as pedang, elemen angin terkait pikiran, dan ini gambaran orang yang memenangkan sebuah seperti sebuah perjuangan, dan tangannya di atas dua buah gunung ya di sini, dan di bawahnya itu bercahaya. Jadi kekuatan yang diperoleh dengan segala usaha yang total. Nah, di sini juga dibutuhkan kecerdasan dan peluang dari tangan yang bercahaya dari balik awan. Artinya adalah sesuatu atau peluang emas yang bisa dikatakan sebagai peruntungan Anda harus dijemput ya. Kalau hari ini sebetulnya Anda punya peluang menghadiri satu kegiatan yang akan membawa Anda kepada situasi kondisi yang memberi nilai plus, maka Anda harus siapkan supaya Anda betul-betul berada di kondisi yang siap, yang nyaman, yang diterima oleh semua pihak, sehingga hari ini menjadi hari kemenangan Anda karena berhasil bertemu dengan seseorang yang sudah lama ditunggu, berhasil bertemu dengan misalnya calon investor, berhasil melihat satu tempat yang sudah lama ingin Anda lihat, segala macam ya. Dan untuk yang berpasangan, menangkan hatinya dan perbanyak kesempatan untuk hari ini bersama dia, menikmati kegiatan-kegiatan yang bisa membuat Anda merasa makin dekat dan betul-betul dia adalah orang yang teristimewa dalam kehidupan Anda. Dengan cara seperti itu Anda selalu dan Anda akan berhasil memenangkan hatinya, dan dia akan merasa betapa bahagianya memiliki Anda sebagai bagian terpenting dalam hidupnya, yaitu belahan jiwa ya. Dan buat yang lajang, kalau memang sudah merasa tertarik dengan seseorang, dengan sikap seseorang, dan Anda berusaha untuk makin akrab, maka berjuanglah supaya Anda bisa memenangkan hatinya, bisa merebut perhatiannya, dan terus bisa intens berkomunikasi dengan dia.
Nah, dengan cara seperti ini akan memberi peluang kepada Anda untuk memenangkan perjuangan ini dan bisa mendapatkan orang yang betul-betul Anda harapkan. Tapi kalau belum ada orangnya sama sekali, Anda harus menangkan segala hal yang positif di hari ini dalam kegiatan yang menenteramkan dan menyenangkan tentunya, dengan usaha, dengan aktivitas yang membuat Anda optimis. Apapun yang dilakukan ternyata membuat hidup jadi berwarna, ya. Yang berikutnya adalah Virgo. Two of Wands. Tadi as pedang, ini 2 tongkat, elemen api, menggambarkan Anda hari ini sebetulnya sedang menimbang-nimbang hari ini sama kemarin. Kayaknya kok seru kemarin ya, hari ini ada kewajiban yang bikin Anda ragu, apakah saya bisa sesukses kemarin, sebaik yang hasil dari yang diupayakan kemarin. Nah, sebetulnya nggak usah Anda bandingkan dengan sesuatu yang ada di hari kemarin, di waktu lalu, dan yang lalu-lalu lagi. Anda harus fokus dengan hari ini dan hasil yang akan diperoleh, yang akan diperhitungkan di waktu yang akan datang. Jadi akumulasi, fokus, pastikan Anda mampu mencapai targetnya dan Anda mampu mengerjakannya di waktu yang lebih fleksibel, ya, yang di waktu dimana Anda diharapkan bisa mengerjakan aktivitas ini karena bagian dari aktivitas di luar jam kerja, di luar dari waktu khusus Anda. Jadi ini adalah tantangan baru untuk Anda untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika harusnya Anda lebih santai, lebih rileks, tapi Anda ingin melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Mudah-mudahan kegiatan apapun di hari ini membuat Virgo merasa beruntung, gitu aja ya. Dan untuk yang berpasangan, berhentilah menengok ke belakang, membandingkan pasangan Anda dengan seseorang yang ada dalam pikiran Anda, membandingkan orang yang Anda cintai dengan orang yang pernah dahulu dalam kehidupan Anda. Kalau seperti itu Anda nggak akan sukses. Maka yang paling tepat adalah fokus dengan apa yang sudah Anda jalani dan perbaiki lagi supaya kualitasnya makin meningkat, ya. Dan untuk yang lajang, kalau hari ini Anda masih berharap ada seseorang atau salah satu di antara dua mengajak untuk pergi, mengajak untuk rendezvous, ya, duduk nongkrong di mana, hangout gitu ya, nggak usah sampai merasa kayak lonely gitu ya. Padahal banyak sekali teman-teman yang bisa Anda temui, berkumpul, dan mungkin berdiskusi tentang hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau memang sudah terlanjur janjinya juga mungkin lebih dari satu orang, tinggal Anda saja pintar-pintar bagi waktu. Tapi sebagai lajang, saya yakin Anda mampu menempatkan diri pada situasi yang betul-betul tepat, ya. Sudah nggak usah lihat apa saja yang terjadi di waktu lalu, karena akan membuat Anda jadi rasanya kok yang sekarang begini, kok yang dulu begitu, ya. Jadi fokus saja dan pastikan langkah Anda adalah langkah yang tepat, ya. Oke, yang berikutnya adalah Libra. Kesatria tongkat, elemen api, dan ini gambaran dari seorang kesatria yang bersemangat menjemput tugasnya, menjemput waktunya, menjemput aktivitasnya, membuktikan bahwa dimanapun berada dia amat sangat fleksibel, dia amat sangat gembira, dan Libra mampu membuktikan bahwa dia bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya juga bagi orang lain. Jadi ajak siapapun kalau Anda punya aktivitas hari ini supaya lebih seru, supaya lebih bikin semangat, dan pastikan ini tidak akan memberatkan orang-orang yang Anda ajak gitu ya. Dan untuk yang berpasangan, ini adalah cara bagaimana Anda membuat pasangan merasa damai dan yakin atas kekuatan cinta Anda, seorang kesatria yang memegang komitmen dengan kuat dan teguh dan akan membawa cinta itu kemanapun berada, sehingga tidak akan mudah tergoda jika ada faktor pengganggu di luar sana, ya. Dan untuk yang lajang,
ini sudah mulai ada satu semangat atau stimulus untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih bergairah, lebih bersemangat, dan meyakini bahwa kalau sudah waktunya saya pasti ketemu dengan seseorang yang dinantikan atau yang diharapkan ya. Yang berikutnya adalah Scorpio. As tongkat, elemen api. Gambaran di mana Scorpio hari ini bersemangat sekali ingin mengerjakan sesuatu yang memang sudah harus diselesaikan, dikerjakan, dan bersama-sama memikirkan bagaimana supaya ini menjadi peluang, bagaimana ini menjadi satu kegembiraan, satu kesuksesan, dan ini adalah berkah bersama yang dapat dilaksanakan secara kompak ya, dan Anda yang menjadi orang yang mengarahkan dan membantu menjaga. Semoga aktivitas Anda hari ini menjadi bagian terpenting yang membuat banyak orang bahagia, banyak pihak senang, dan bersemangat untuk terus melakukan berbagai kegiatan yang bisa dinikmati atau yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ikut serta bersama Anda. Jadi kalau hari ini Anda punya janji dengan teman, dengan kerabat, dengan keluarga, penuhi dan buktikan bahwa Anda kalau udah janji pasti akan komit dengan apa yang dikatakan ya. Untuk yang berpasangan, ini adalah sebentuk gambar bahwa Anda kalau sudah berkomitmen gak main-main, akan saya pegang teguh apa yang menjadi ikrar, apa yang menjadi janji saya, dan ke depan ini merupakan satu gambaran bahwa goodwill itu penting ya. Jadi bukan cuma kata-kata tapi komitmen. Nah, komitmen ini yang gak boleh dilanggar jika Anda sudah mengikrarkan untuk berada dalam koridor dan satu hati dengan orang yang dicintai. Untuk yang lajang, kalau ada satu keyakinan bahwa orang yang didekati adalah orang yang tepat, maka jangan ragu atau jangan sungkan untuk memastikan bahwa dialah yang akan Anda pilih ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius, pembantu tongkat, elemen api. Hari ini mungkin gak terlalu padat, gak terlalu aneh-aneh rencana Anda memenuhi janji, bertemu dengan teman, ingin melaksanakan satu kegiatan yang rileks, yang santai, yang bisa membuat Anda jadi membangkitkan semangat lagi untuk melakukan berbagai aktivitas di beberapa hari yang akan datang. Karena hari ini kesempatan Anda untuk bisa hangout, untuk bisa kumpul sama teman, untuk bisa sukacita dengan keluarga gitu ya. Dan untuk yang berpasangan, Anda perlu mendukung dia, memberikan support, memberikan gambaran langkah apa yang harus dilakukan supaya kesuksesannya akan merembet dan membawa kebaikan untuk Anda dengan dia, untuk sebuah masa depan yang indah Anda dengan dia. Jadi selalu melakukan sesuatu sambil memikirkan untuk kebaikan berdua ya, namanya juga pasangan. Dan untuk yang lajang, kalau memang butuh seorang mediator, perantara atau comblang, gak usah malu karena banyak kok orang berjodoh gara-gara ada pihak ketiga yang menggabungkan hati Anda dengan dia menyatu gitu ya. Jadi kalau memang hari ini ternyata ada teman atau sahabat yang mau menjodohkan, datang aja ya. Ikuti saja bagaimana alurnya. Kalau nggak cocok ya jadi teman, kalau cocok dijajaki gitu kan. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus, the moon. Ini gambaran sepertinya Capricornus lagi kecapean atau lagi bingung, banyak yang minta ditraktir. Oh salah ya, ini lebih mendominasi beberapa Capricornus. Sepertinya ada yang sudah ulang tahun, ada yang mau ulang tahun. Jangan dipaksakan. Kalau ada yang minta traktir ya, terus dibela-belain pinjam siapa, nanti pusing sendiri. Lebih baik kalau memang Anda ingin mau menyenangkan, Anda mungkin mencoba resep-resep yang bisa dicoba, dan nanti hasilnya makan bersama-sama mungkin ya. Itu sih buat orang yang rajin. Jadi kalau memang ada kemurungan, ada kesedihan, atau ada kelelahan dan seperti tegang atau stres, Anda harus rileks, tenang. Mungkin latihan meditasi bisa membuat otot-otot yang tegang itu jadi kendor, pikiran-pikiran atau saraf yang kencang
bisa lebih rileks ya. Dan lupakan segala sesuatu yang membuat Anda marah atau sakit hati. Sesuatu yang nggak boleh berlama-lama karena akan merusak mood Anda hari ini, merusak waktu Anda hari ini. Untuk yang berpasangan, jika ada yang berusaha ingkar akan ikrar cintanya, harus sama-sama saling meluruskan. Dan kalau ada gangguan pihak ketiga yang mulai tercium, kalau bisa segera sadar dan menghindar gitu ya. Tapi kalau Anda menghadapi hal ini, godaan atau sesuatu, Anda harus bisa menyingkir. Kenapa? Anda harus ingat bahwa ikrar suci itu bukan hanya antara Anda dengan pasangan, tapi ikrar suci itu di hadapan Tuhan, disaksikan para malaikat yang akan menyaksikan kalau ada yang bermain api ya. Jangan sampai, karena akan menimbulkan problem atau masalah yang bisa membuat perasaan Anda sedih atau perasaan dia sedih, malah sedih dua-duanya mungkin gitu ya. Penyesalan kan belakangan, kalau depan pendaftaran gitu. Jadi kalau sekarang seandainya ada yang masih diam-diam punya link atau hubungan dengan seseorang, kalau bisa nggak usah diperpanjang. Anda harus memperbaiki hubungan yang ada dan menjauh dari segala godaan-godaan yang bisa merusak kebahagiaan Anda yang sudah utuh ya. Dan buat yang lajang, kalau sedih murung karena merasa orang yang sudah berjanji, yang sudah Anda siapkan waktunya, ternyata dengan entengnya bilang nggak jadi, sibuk, ternyata ada urusan lain, kok gampangin gitu ya. Udah skip aja. Yakinlah kalau Anda ingin bertemu dengan seseorang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Anda lebih dekat, pasti dia akan meluangkan waktunya dengan mengorbankan berbagai urusan karena serius gitu. Kalau udah akhir janji tapi dilanggar one prestasi, udah skip aja, baru mau kenal aja kayak gini, apalagi jadi pasangan gitu ya. Cara membesarkan hati ya. Oke, dari semua yang dibacakan, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas, ada yang kurang asik, ternyata nggak ada resonansi, singkirkan, jangan taruh di pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, arahannya pas gitu ya, aminkan saja yang baik-baik ya, semoga menjadi kenyataan. Dan jangan lupa untuk like videonya, kemudian subscribe yang merah disentuh, kemudian loncengnya disentuh lagi supaya dapat notifikasi yang video harian, mingguan, bulanan, tahunan, show percintaan, show karir bisnis, berita selebriti dan lain-lain. Setelah itu komen di bawah dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan yang mau konsultasi dengan saya, silahkan kontak Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, bagaimana cara transfernya. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.